Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa in astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang kita kaji malam hari ini awal surah Al-Hijr, insyaallah 5 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ketika ayat dibaca dari awal, maka di sana ada basmalahnya. Fungsinya diantaranya pemisah satu surah selesai untuk pindah pada surah yang lainnya. Ada yang mengecualikan surah At-Taubah. Ketika membaca dari awal langsung ta'awudz saja, bismillahnya tidak. Adapun makna basmalah secara bahasa dengan menyebut nama Allah yang pengasih, yang penyayang. Secara makna tafsir, setiap diri mengatakan, saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan Allah, Zat yang Mar-Rahman, Zat yang Mar-Rahim, akan mendapatkan keberkahannya. Kita mulai ayat yang pertama, di mana surah Al-Hijr termasuk dia adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Selama 13 tahun dakwah di Mekah, rentang waktu 13 tahun itulah surah ini diturunkan. Adapun ketika sudah hijrah di Madinah 10 tahun terakhir setelah 13 semenjak kenabiannya, namanya surah Madaniyah. Seringnya tanda-tanda surah Makkiyah pendek-pendek. Nada bahasanya ringkas tapi tegas, karena orang yang dihadapi butuh disikapi seperti itu. Tema yang banyak diangkat, pengokohan tauhid rububiyah untuk digiring ke tauhid uluhiyah, artinya ketika mengakui kedudukan Allah, menghambalah kepadanya saja. Dan juga mengokohkan tentang iman pada hari akhir, karena rata-rata orang itu berpikirnya hanya dunia, ya wes titik, nggak ada kelanjutannya. Makanya
disempurnakan dengan iman pada hari akhir. Karena ada awal, ada akhir, ada amalan, ada balasan. Jumlah ayat total ada 99. Penyebutan kata Al-Hijr ini tertulis di ayat yang ke-80. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan demi Allah sungguh penduduk Hijr mereka mendustakan para rasul. Rasulnya hanya satu. Kok para rasul? Artinya mendustakan satu rasul nilainya sama mendustakan kepada semua rasul karena risalah yang dibawa sama. Dan orang seperti itu andaikan hidup di masa rasul mana saja, kalau memang dia itu kufur ya bangga kufur. Makanya menggunakan bahasa para rasul. Siapa ashabul hijr? Makna bahasa adalah pemilik batu. Artinya orang hidup di pegunungan, rumahnya dengan cara memahat batu. Sehingga istana-istana itu waktu gunung gede-gede dibolongi jadi rumah. Jadi batu nusa golek gendeng ngoten nggih. Rasa golek esbes. Rasa golek kafalum. Santi bocor kira-kira ya. Nabinya Nabi Soleh. Letaknya antara Mekah dan letaknya antara Madinah dan Syam, berarti Madinah ke utara. Kemudian apabila lewat di tempat kaum yang mereka diazab, maka ada syaratnya. Pertama, lera perlu gak oleh lewat. Dijadikan tujuan wisata untuk muslim gak oleh. Lek dijadikan wisata gitu yang kafir, ya mungkin wong kafir golek bolone ono hancur, nyusul hancur ya beni dia mengirakan. Bila terpaksa muslim lewat di situ, maka harus sambil nangis supaya tidak tertimpa musibah semisal mereka. Dan tidak boleh ketika memasak mengambil air dari tempat kaum yang mereka dihancurkan. Itu sekilas tentang nama Al-Hijr. Sejarahnya seperti itu atau latar belakang penamaannya seperti itu. Kita mulai dari ayat pertama. Diawali dengan alif lam ra. Kehati-hatian ahli ilmu berkaitan masalah maknanya mengembalikan keilmuannya kepada Allah. Maka bahasa yang sering mereka pakai adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu apa yang dimaksud dengan makna akan ayat itu. Tapi secara hikmah itu ada, insyaallah nanti kita bisa urai pada rangkumannya. Tilka apa? Hadil ayatu, ayat-ayat ini adalah ayatul kitabi, ayat-ayat kitab. Ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Kitabi banyak mana Al-Qur'ani, ayatul Qur'an. Wal idhofatu dan diidhofahkan ayatul kitab. Ayat itu mudhof, Al-Kitab itu mudhof ilaih. Lafaz ayat diidhofahkan, disandarkan pada Al-Kitab. Bimakna min, artinya min. Ayatun minal kitab. Ayat dari Al-Qur'an. Adapun makna dari wa Qur'anim mubin, dan itu adalah
Quran yang nyata, yang jelas gamblang. Mudhirun lil haqi, menjelaskan terhadap yang hak, minal batil, dari yang batil. Bila pengen tahu mana yang hak, mana yang batil, ya kembali kepada apa yang diberitakan Al-Quran. Bukan baik buruk itu berdasarkan pendapat atau tradisi atau umumnya atau rasa, bukan. Tetapi apa yang disebutkan pada Quran. Yang dibaikkan oleh Quran itulah kebaikan, yang diburukkan oleh Al-Quran berarti itu juga keburukan. Utifa di situ diatofkan wa Qur'ani mubin, wa itu watof bi ziyadati sifatin, untuk nambahi sifat. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran, dan dia Al-Quran yang sangat gamblang. Itu sifatnya semakin jelas. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jarang orang kafir mereka menginginkan andai menjadi muslim. Rubama bistasdid, kadang dibaca ada syaddahnya, rubbama. Watafif kadang dibaca enggak ada, rubama. Makna asli adalah litaklil, memiliki makna sedikit, jarang atau langka, enggak mesti terjadi. Jarang yawadu, menginginkan, memiliki makna yatamanna, mengangankan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, yaumal kiamati, dari kiamat, idza ayanu, ketika mereka telah mengalami halahum, keadaannya, wahal muslimin, dan keadaan orang berislam. Keadaan orang Islam, Allah memaafkan masuk surga atau dikeluarkan dari neraka, atau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu keadaannya orang Islam. Lah keadaannya orang kafir ketika melihat mereka itu di neraka, mereka jarang menginginkan, muga-muga saya sebagai penduduk surga. Kenapa? Karena mereka dibikin sibuk merasakan siksa. Karena mereka sibuk merasakan siksa. Tiyan niku menawi jibeke tenanan, loren tenanan. Kadang kelambi tinggi dicepoti mboten sadar, ngoten nggih. Apalagi disiksa dengan neraka, enggak berbaju pun juga enggak sadar. Bila kondisi rasa seperti itu, ya kapan mereka menginginkan untuk menjadi muslim? Yang ada adalah teriak-teriak celaka. Salah satu makna begitu. Tapi waktunya kapan itu ada beberapa tafsiran. Law kanu muslimin, jarang mereka menginginkan untuk menjadi umat Islam. Waruba, dan lafadz ruba kadang juga memiliki makna litaksir, untuk memiliki makna banyak. Fa'inahu yaksuru, maka sesungguhnya wong kafir itu bersering. Mana tadi? Minhum, dari mereka, tamanna, mengharapkan zalika. Termasuk itu di dunia. Pingin jadi wong Islam, tetapi dosanya jadi penghalang. Karena Allah mengharamkan rezeki gara-gara dosa. Sehingga Anda akan dipanggil dari jauh, rapatek krungu. Bahasa Indonesianya sayup-sayup.
pingin tapi tidak jelas sehingga nggak bisa mendatangi. Wakilah dan dikatakan litaklil memiliki makna sedikit, jarang, mengharapkan jadi wong Islam. Kenapa? Fa'inal ahwala, karena kedahsyatan tudhisuhum membuat mereka guncang. Fala yafiquna, maka mereka tidak sadar. Hatta yatamannau, sehingga menginginkan dzalika untuk jadi muslim. Illa, kecuali fi ahyanin qalilatin, pada keadaan-keadaan yang sedikit. Zarhum, biarkan mereka, memiliki mana utruk. Al-kufara, wang kafir ki tokno wae ya Muhammadu, ya Rasul Muhammad sallallahu yakulu, penggaweane mek makan-makan, wa yatamatau, dan seneng-seneng. Bidun yam, dengan dunia mereka, wa yulhihuhum, memiliki mana yushhiluhum, dan menyibukkan kepada mereka al-amalu, angan-angan. Termasuk yang menawi sibuk jor-joran mencari dunia niku mikir ibadah mboten. Alhaqumut takasur, ambisimu jor-joran membikin kamu lalai. Nganti ana adzan ra krungu. Walaupun nek sandingi. Andaikan krungu enggak tergerak hatinya untuk datang. Kenapa? Terbawa oleh angan-angan. Kadang malah grisenen mendengarkan azan. Kenapa? Karena disibukkan oleh al-amul, angan-angan, bitul umur, dengan umur yang panjang, wa guru, dan juga yang lain-lain. Disibukkan iman sehingga tidak sempat memikir iman. Nanti wayah ngaji ngeten iki nggih alasane repot ngoten nggih. Upama malu ngaji kira-kira melu meresapi mboten? Wah, mari suwen celak napa? Ya macam-macam alasannya. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahu akibat amrihim, resiko dari perbuatan mereka. Wahada, dan mereka dibiarkan tokno wae itu qoblal amri bil qital, sebelum adanya perintah berperang. Ketika sudah ada perintah berperang, mereka itu mengganggu kaum muslimin, diingatkan enggak mau, didakwai enggak mau, ya terpaksa diperang. Tapi sebelum ada perintah tokno wae, tinggal ngalih. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabu maklum. Wama, dan tidaklah ahlakna, kami menghancurkan, min qaryatin, minnya tambahan. Urida yang dimaksud ahlaha, wama ahlakna ahla qaryatin, dan kami tidak menghancurkan penduduk sebuah negeri, illa, kecuali walaha, untuk negeri itu kitabun maklum, sudah adanya kitab yang dimaklumkan, mahdudun, yang sudah dibatasi, liihlakiha, untuk kehancurannya. Artinya kafir itu jatuh hancur, tetapi tidak serta-merta begitu kafir langsung hancur. Kapan hancurnya? Nek jatah merentah ya nanti mesti hancur. Makanya selama penungguan itu ada hikmahnya. Mbok menawa masa penungguan kuwi gelem tobat, ya dadi bejone. Dene ora, masa tenggang malah nambahi dosa, ini bahaya. Matasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Matasbiku tidak bisa mendahului, minnya zaitah tambahan. Matasbiku ummatun, umat tidak bisa menambahi ajalaha, ajalnya. Artinya nek wis wayahe mati, orang siap sik tambahi titik, bisa kah? Enggak bisa. Wa ma yastakhir, mereka juga tidak bisa mengakhirkannya.
menundanya. Rong waya teko njaluk teko ya ndak bisa, waya teko diolor-olor juga tidak bisa. Bagaimana ya ta'akhurun, mereka mengakhirkannya. Selesai ayat pertama sampai ayat yang kelima. Terjemah global, Allah mengawali dengan alif lam ra, Allah yang paling tahu maknanya. Ini merupakan ayat-ayat Al-Quran dan itu merupakan Quran yang gamblang. Jarang sekali orang kafir menginginkan untuk menjadi muslim. Biarkanlah mereka makan-makan dan senang-senang dan dilalaikan oleh angan-angannya. Mereka kelak pasti akan tahu resikonya. Penduduk suatu negeri yang kufur pantasnya hancur, itu belum mengalami kehancuran kecuali sebagaimana catatan kapan waktunya hancur. Dan suatu umat tidak bisa mengubah ketetapan jatah umur. Belum waktunya tiba, menyegerakan untuk tiba, ya tidak bisa. Bila sudah waktunya tiba, diundur-undur juga tidak bisa. Setelah terbaca beberapa tafsir, tersimpul beberapa pelajaran. Mau dicatat silahkan. Pertama tentang arti al-hijr. Pertama tentang arti al-hijr. Kadzdzaba ashabul hijri. Penduduk hijr mendustakan kepada para rasul. Apa makna al-hijr? Nama tempat umatnya Nabi Soleh. Nama sebuah tempat yang dihuni oleh umatnya Nabi Soleh, yang lokasinya antara Madinah dan Syam. Titik. Adapun sekilas tentang nama Nabi Soleh, ini secara nasab dekat ke Nabi Nuh. Anak turun Nabi Nuh, keturunan beberapa generasi yang jadi Nabi itu minimal 5. Ada Nabi Soleh, markasnya Madinah ke utara. Ada Nabi Hud di Yaman. Ada Nabi Ibrahim Irak, ada Nabi Lut di daerah Sodom, dan juga Nabi Shu'aib di daerah Madian atau mana wallahu a'lam, daerah Mesir. Berarti itu kurang lebih ya sakbaraan dengan masanya Nabi Ibrahim. Jadi termasuk Nabi generasi relatif awal. Adapun dari Nabi Ibrahim di situ nanti memiliki anak turun sing jati Nabi jumlahnya banyak. Di Mekah ada Nabi Ismail, akhirnya Nabi kita keturunan dari jalur itu. Lalu di Syam ada Nabi Ishak turun ke Yakub, turun ke Yusuf, terus ke bawah. Ada Nabi Hud, ada Nabi Sulaiman, termasuk juga di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu dari jalur Nabi Ishak sebagai Nabi yang terakhir, lalu menyusul setelah Nabi Isa adalah Nabi kita. Nabi Isa di Syam, Nabi kita di Mekah. Antara Nabi Isa dan Nabi kita itu adalah silsilahnya nunggal pak siji mbok. Nabi kita ke Nabi Ismail itu Hajar ibunya, Ibrahim bapaknya, Nabi Isa ke atas ke Nabi Ishak, ke Sarah, ke Nabi Ibrahim. Jadi kalau gitu ini adalah kisah umatnya Nabi Soleh di masanya, kurang lebih bisa dibilang
hampir semasa dengan diutusnya Nabi Ibrahim dengan tempat dakwah yang berbeda-beda, wallahu a'lam. Bareng atau sebelumnya atau sesudahnya, ya sekitar itu. Tetapi nomor satu tentang makna Al-Hijr, nama tempat yang dihuni oleh umat Nabi Soleh yang berlokasi antara Madinah dan Syam. Kenapa mereka dihancurkan? Karena mendustakan kepada Nabi Soleh. Apa bentuk pendustaannya? Minta mukjizat. Nek pancen awakmu Nabi endi mukjizate? Apa yang mereka minta? Onto keluar dari bongkahan batu yang bunting, yang enggak berapa lama nanti lahir, sehingga masyarakat bisa memerah air susunya. Dinasehati gak usah ngono. Nek nganti penjalukmu dituruti, ternyata kamu hanya siasat, ujung-ujungnya khianat. Nanti kehancurannya tidak bisa ditoleransi. Ternyata mereka tetap memilih, akhirnya Allah keluarkan onta dari bongkahan batu. Bunting, gak berapa lama beranak. Pesan Nabi Soleh apa? Sumber air dibagi dua. Sehari untuk jatah minum masyarakat, sehari untuk jatah minum onta. Gantinya masyarakat bisa memerah susu onta sitok bisa untuk uang sak negeri, termasuk mukjizat. Ternyata mereka merekayasa untuk membunuhnya. Minimal 2 perempuan. Yang satu seorang janda punya cucu, ayu-ayu kayak sauge, bikin sayembara. Sapa sing iso wani mateni ontone Nabi Soleh, putuku dadi bojone sak bondone. Yang satu lagi seorang janda yang suaminya muslim, dia khuluk ngemoi bojone. Juga sugepol, juga bikin sayembara. Sapa sing wani mateni ontone Nabi Soleh, aku dadi bojone, bondoku dadi bondone. Ternyata mereka membuat makar. 9 orang hendak membunuh para Nabi Soleh. Ternyata mereka kegelundungan waktu dhisik. Akhirnya mereka mengalami kehancuran. Sisanya Allah hancurkan dengan kondisi pawanas, mendung paweteng, dikira mau hujan. Begitu mereka siap nompong grojoke banyu, sing wonten bukan hujan tapi nawa ledek sing suarane ra karuan, musnahlah mereka, naudzubillahi min dzalik. Nomor 2, isi global surah Al-Hijr. Apa itu isi globalnya? Minimal ada 2. Pertama, ancaman buat pembangkang. Yang kedua, jaminan kemurnian Al-Quran. Minimal isinya 2 secara global. Pertama, ancaman buat pembangkang. Yang kedua, jaminan orisinil murninya Al-Quran. Yang sekitar ayat 16 atau berapa nanti akan kita baca insyaallah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya nurunkan Quran, kami juga yang menjaga. Itu tadi pelajaran nomor 2 tentang isi global. Nomor 3, potongan ayat yang berbunyi alif lam ra. Yang lain apa bunyinya? Alif lam mim. Yang lain alif lam mim ra. Wonten qaf, wonten yasin, wonten qaf, wonten kaf, ha, ya, ain, shad dan semisalnya. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Semisal alif lam ra itu merupakan salah satu mukjizat Al-Quran. Yaitu titik 2a, pembikin penasaran sehingga orang pengen tahu.
pembikin penasaran sehingga orang pengen tahu. Itu mukjizat. Itu membikin orang itu penasaran. Nyapa to kok anek Qaf, Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Ra, Alif Lam Mim dan yang lain-lainnya. Itu mereka dibikin penasaran walaupun wong-wong padha ngomongi, "Aja tok rungokne, sumpetono kupingmu." Engko kesihir. Muhammad tukang sihir. Nah, mereka yang punya akal itu ternyata dikalahkan oleh penasaran. Dijal apa tata rungokne, aku pengen ngerti. Senada dengan itu. Ternyata mereka yang mau mendengar itu berpotensi dapat petunjuk. Berarti wong lek gelem ngrungokne ngaji, suwe-suwe nggih kena. Dan itu berpotensi. Dan ternyata di alam ini banyak peristiwa yang membuat penasaran. Kenapa perempuan suruh nutup aurat, laki-laki tidak seketat perempuan? Itu kan juga bikin penasaran kan. Ini apa? Berbagi waris itu laki perempuan kok 2 berbanding 1. Kenapa ada bahasa berada di dalam kegelapan yang 3? Bagaimana Islam cerita tentang penciptaan manusia, sperma, segumpal darah, segumpal daging. Kenapa cerita tentang langit bumi, pergantian siang dan malam itu ada apa? Kenapa? Apakah kalian tidak melihat burung yang terbang, yang mengepakkan, yang mengingkupkan sayapnya? Nah, sing ngono-ngono jumlahnya kuwatah lho nggih. Ini kan membuat penasaran to nggih ngoten-ngoten ini. Sehingga mereka itu mengadakan penelitian. Sampai astronot Rusia arkeolog di ruang angkasa, begitu berita yang tersiar benar ndaknya ndak tahu, itu mendengar suara tok tok tok, apa kuwi? Ketika turun ke bumi, itu ceritane penasaran ada apa? Nggak ada yang tahu. Coba menggali kitab kuno, nggak ketemu. Ketika buka Quran, ketemu. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu as-saqib. Takjub akhirnya masuk Islam. Penasaran lagi ngoten-ngoten niku. Napa malih gaya bahasane, sastrane, hukum yang dikandung, keindahannya. Ketika orang itu membaca, setelah itu diajak bicara langsung. Dan yang lain bila kita koleksi, sing ngono-ngono jumlahnya sangat banyak. Kesimpulannya adalah membuat penasaran. Termasuk kisah hancurnya 2 gedung kembar wonten Amerika yang selalu dipojokkan umat Islam gara-gara teroris. Ternyata itu penasaran. Betulkah Islam sesadis itu? Sehingga mereka mengadakan penelitian, kitab yang cerita tentang Islam itu apa? Ternyata malah Al-Quran, begitu ada terjemahannya, ternyata malah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mukjizat kan seperti itu. Yang kayak begitu akan terjadi kapanpun. Kalau Nabi Musa membawa tongkat, fungsi mukjizatnya semasa dengan Nabi Musa saja. Tapi Al-Quran, kapan panggah diwaca? Terus, sementara dijamin kemurniannya. Nah itu termasuk alif lam mim, termasuk mukjizat. Yaitu bagian yang A, pembikin penasaran sehingga orang pengen tahu. Itu mukjizat itu. Yang B, tantangan untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ini bagian yang B. Bentuk mukjizat Quran adalah sebagai tantangan. Ayo, bila kalian tidak percaya, bikin kitab semisal Al-Quran. Tantangan untuk mendatangkan kitab semisal Al-Quran. Bila tidak bisa maka tunduklah kepada Allah.
Saya ulang bagian yang B, tantangan untuk mendatangkan semisal kitab Al-Quran, bila tidak bisa maka tunduklah kepada Allah, bila tidak mau tunduk berarti dia membangkang. Bila tidak mau tunduk berarti dia itu membangkang. Seperti ini ayatnya jelas. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijar uiddat lil kafirin. Bila kamu masih meragukan Al-Qur'an, coba kamu bikin kitab semisal Al-Qur'an. Gak iso kabeh ya 10 surah, ra iso 10 surah ya 10 ayat. Jijal bila nggak mampu panggil kerjasama dengan pakar-pakarmu. Apapun gelar pendidikannya. Profesor, doktor nganti rambutnya ubun-ubun entek nganti botak ngoten nggih, gambarnya tiyang pinter nggih. Tiyang pinter napa lapangan tumo. Nah gitu kok. Ternyata nggak bisa dan nggak bakalan bisa. Kalau begitu tunduk saja kepada hukum yang dibawa oleh Al-Quran, yaitu tunduk kepada Allah. Karena cara tunduk pada Allah itu dengan bimbingan apa yang di Quran lengkap dengan sunnah. Bila ternyata sudah mengakui kebenarannya, tidak percaya, ditantang membuat juga tidak bisa, sudah jelas kalah kudune mengakui kemenangan lawan dan kekalahan, dia ternyata wis kalah tapi nggak mau mengakui kekalahannya. Berarti kalau begitu dia mengadakan apa? Pembangkangan. Berarti itu cara menegakkan hujah ya begitu. Cara menegakkan hujah, menegakkan dakwah. Makanya ketika telah tegak hujah, telah dakwah telah tegak, kok nggak mau tunduk, pada mereka itu sadar salah, nggak ada alasan untuk eksis dengan kesalahannya, nggak ada alasan hak itu ditolak. Yang ada hak itu memang betul-betul hak, tapi kok nggak mau tunduk pada yang hak. Maka kriteria sebetulnya namanya kriteria pembangkang, bahasa Arabnya juhud, jahada, juhud. Kalau kita simpulkan, tanda tegak hujah, tegak dakwah niku nopo? Atau hidup masuk masa balik. 2, diberikan indera lengkap, mendengar, melihat, bisa berpikir. 3, petunjuk gamblang, jalan surga, jalan neraka. Kitab Quran mereka telah menggeluti, mempelajari. 4, punya kemauan dan kemampuan. Fitrahnya itu condong dan punya kemampuan. 5, enggak ada penghalang. Pomosir tandang yoiso. Yang keenam tugasnya memilih. Memilih tunduk, bejo, memilih menolak. Disitulah dia diputuskan sebagai pembangkang. Kita ini nomor 3, alif lam ra, salah satu mukjizat Al-Quran. Membikin penasaran. Bila tidak percaya, bikin kitab yang semisal. Enggak bisa, cari penolong siapa yang kamu bisai. Bila ternyata kalah, tunduk saja. Ternyata kok enggak mau, berarti diputus sebagai pembangkang. Andaikan mereka dihancurkan, itu layak. Andaikan mereka dihancurkan, itu layak. Itu tadi nomor 3. Jadi mukjizat itu, alif lam ra itu. Nomor 4, resiko pembangkang. Pembangkang itu pantasnya dinapak nih. Ora kena dipurih, dipenapak nih pantese. Guak mawon. Sing jenenge sandangan dondomi panggah jebol, dondomi panggah jebol, ditembel panggah jebol. Didondomi dipotong titik wek. Nyapa mopol, dinapak nih. Pun mboten berlaku saudara-saudari napa? Soal bedah ngarep mburi, ora kena dipurih. Berarti wong kafir itu eleke ngungkuli saudara-saudari. Kenapa nih?
Masa didadekne koleksi wonten museum. Bakar. Wong kafir itu nasibnya. Resiko pembangkang. Apa saja? Satu, jarang yang mau menerima Islam. Ini resiko pertama. Jarang yang mau menerima Islam. Mboten kisah pembangkang malah tobat ngoten. Jarang upama enek siji loro, pengen ngoten lho nggih. Jarang, rubama itu memiliki makna jarang. Ya watul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jarang itu. Kenapa? Karena hati dikunci mati. Hati dikunci mati. Dan mereka tergila-gila dengan dunia. Dibikin sibuk mengejar dunia dan lomba. Piye amrih menang, ketika kalah, piye amrih bisa mengejar, ketika enggak bisa, dikuasai oleh hasad. Bila sudah hasad, sudah persaingan hancur-hancuran. Lek ngoten niku, mikir Islam mboten. Nah, begitu. Angel mikir Islam yang sing ngoten niku, mikir iman angel, mikir ibadah angel. Itu risiko pembangkang. Jarang mereka tuh mau masuk ke dalam Islam. Karena dikuasai oleh keinginan bernikmat-nikmat, berpanjang angan, mengikuti hawa nafsu, berlomba, jor-joran, saling bersaing dan sebagainya, sehingga nggak sempat untuk merenungi kepada yang hak, mikir hari akhir itu tidak ada. Yang ada adalah menang saingan, hidup di dunia jaya. Itu resiko pertama. Jarang ada yang mau menerima Islam. Yang kedua, akan diistidroj dan terancam mati kafir dalam waktu cepat maupun lambat. Ini risiko yang kedua, diistidroj. Dan terancam mati kafir dalam waktu dekat maupun lambat. Terus yang kedua, napa makna diistidroj? Dilulu, diujo, disilahkan untuk menikmati seolah dengan semua kekafirannya itu tidak pernah gagal. Sehat terus, senang terus, sugih terus, bahkan malah bangga, bahkan malah ngenyek. Pol-polono, siropo iso. Omah kaya ngapa iso, mobil kaya ngapa iso, sandang kaya ngapa iso, perhiasan kaya ngapa iso. Sir tuku apa wae, duite sik panggah turah, tinggi mboreke mangan sing paling enak, duite ya panggah napa? Turah. Sehingga mereka akan terlalaikan dan menghina kepada yang kata namanya diistidroj. Maka dikatakan kulu watamatau pol-polna kamu makan, pol-polna kamu senang-senang. Dan itu hukuman yang paling berat. Akhirnya dia nanti terancam mati dalam keadaan kafir. Kapan? Dekat maupun lambat, kita tidak tahu. Yang penting kulo nafsin dha'iqatul maut. Kapan? Ya tuko, mungkin sesuk posomen tuwa apa tahun ngarep tuko. Yang jelas rata-rata umur umat ini berapa? Sudah 30, 110 angin. Kira-kira saged mboten? Muda, kaya raya, tua, pesta pora, mati masuk surga. Iya caranya. Yang ada waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Afala yaqilun. Sapa sing didawakne umure dikurang-kurangi. Terbukti mboten? Tambah dawa umure katanya swidak 70 niku ternyata potensi awak dikurangi. Terbukti mboten? Nek mboten nggih jenengan pirsani foto rapotku dhisik tamat SMP kali sak punika fotone padha napa mboten. Tambah ganteng mboten? Apa tambah ayu? Lah wayah meringis ngoten ndas pundi kira. Malah dadi burung kakak tua, giginya tinggal 2.
Jadi itu waktu tenggang itu ndak lama, swidak 70 100 punjul ki wis sangil. Sugih kaya ngapa? Lek wis sekitar 80 90 bisakah menikmati kebugaran tubuhnya, kekayaannya angel-angel. Ya apa nek nganti untune rontok. Ganti untuk palsu, cepaki jagung goreng terus pundi? Ora kaya enom, watu diklemusi ngoten iki. Jagung goreng atos-atos wayah udan-udan pangkah empuk ngoten iki. Zamane sinten? Itu sudah beda lagi. Jadi jangan dianggap mereka itu enggak kena hukum, enggak. Itu hanya kena kontrak umur saja. Terakhir yang kelima, sebab hukuman untuk orang kafir itu tidak selalu segera. Sebab hukuman untuk orang kafir itu tidak selalu segera. Kita ulang yang ketiga, sebab hukuman untuk orang kafir tidak selalu segera. Napa sebabnya? Kafir nyapa orang ndang matek-matek ngoten nggih. Nyapa Iran markas SIA orang ndang hancur-hancur. Nyapa Yahudi njajah Palestina orang ndang hancur-hancur ngoten nggih. Atau bahasa yang semisal, itu sebab hukuman untuk orang kafir itu tidak segera-segera itu kenapa? Jawabnya karena masing-masing orang ada jatah umur. Karena masing-masing orang ada jatah umur. Yang diantara faidahnya mungkin di waktu jeda ada yang mau bertobat. Yang diantara faedahnya mungkin di waktu jeda itu ada yang mau bertobat. Nah itu hikmah penting untuk kita semuanya. Makanya ini merupakan juga hiburan yang hak juga akan ditolong kapan? Bila sudah tiba saatnya. Wesel ngenteni maghrib niku begitu pengen ndang maghrib napa nggih panggah ngenteni detik-detik mawon. Nah, kurang 10 menit ndang maghrib jugsuk maghrib nggih. Ya panggah nunggu wae 10 menit. Dan seterusnya. Kenapa? Itu kesempatan kamu memperbanyak doa. Nah, wong mati, wong kafir, kenapa enggak mati-mati? Kesempatan barangkali mau tobat. Sing ngapir untuk konggen memperbanyak bekal, sing ilar untuk konggen mbok menawa gelem tobat. Dene enggak tobat malah nambah elek, ya salahmu dewe. Wis jatah hancur, berikan kesempatan malah konggen nambah elekmu, ya nanti susah malah lebih enggak karuh-karuan. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Sebagai pesan terakhir, kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah, mlebu bulan napa? Dzulhijjah, sehingga kita bisa bersiap-siap. Nyiapaken napa? Ndang dipun klumpukne kewane. Muga-muga tanggal 10 nggih saged beleh. Raketan sak keluarga siji. Pake duite mek sak juta 500. Kula tambahi 500, malah 2 juta setengah. Itu boleh nanti nama satu keluarga. Demikian juga mau puasa 9 hari silahkan, minimal tanggal 9. Yaumul Arafah fadilahnya mengampunkan dosa 2 tahun, belum sangang dina lebih bagus, walaupun tidak harus. Buat orang yang hendak menyembelih, maka begitu masuk bulan Dzulhijjah ditunda, lek pengen cukur dan potong kuku silahkan dikerjakan ketika binatang sudah disembelih nanti. Seolah itu kayak orang yang bermanasik kena pantangan, aja cukur dhisik. Walaupun itu bukan syarat. Kemudian zikir khusus bagian dari amal soleh perbanyak itu dengan takbir. Ada perintah zikir kepada ayam makdudat, ada ayam maklumat. Kenapa ayam maklumat?
Wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, memperbanyak zikir di hari-hari yang dimaklumi. Napa hari yang maklumat? Hari-hari yang 10. Ada juga ada ayam ma'dudat, hari yang dihitung, yaitu hari tasyrik. Apa itu bentuknya? Perbanyak takbir. Sampai bila dibaca di tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, itu Ibnu Umar, Abu Hurairah hari-hari 10 niku malah ngluyur teng pasar. Blonjo napa? Mboten blonjo, ning menggemakan takbir wong sak pasar katut takbir. Termasuk desa saged mengadakan kendaraan khusus pakai halu-halu bende mubeng ngoten nggih. Terus dari hari awal 10 bulan Dzulhijjah sampai tangan tasyrik selesai supaya memperbanyak takbir. Keliling boleh. Keliling itu boleh. Termasuk di Saudi itu ada gawa halu-halu keliling menghimbau masa untuk apa? Takbir sampai Abu Hurairah bin Umar itu datang ke pasar memperbanyak takbir. Termasuk imam selepas sholat sunnah napa wajib pancing takbir jamaah katut takbir berikutnya terus nih diwi-diwi. Yang penting itu adalah zikir spesial 13 hari awal bulan Dzulhijjah diperbanyak apa? Zikir bentuknya takbir. Nah kita teng Jawa Tengah niku muarak lah nggih. Ben salat ngoten niku selesai langsung takbir. Jamaah malah katut kabeh. Kenapa mereka kok sudah lama marak? Ya mungkin sudah lama didakwakan dan dipraktekkan turun temurun. Nah begitu masuk bulan Dzulhijjah silahkan diperbanyak takbir. Kapan termasuk imam menggerakkan sesudah sholat. Demikian yang kita sampaikan, ada tanggapan silahkan. Ya diperbanyak. Berapanya kita tidak tahu. Sambil melaku, sambil lungguh, disambi nyapo niku monggo. Mboten kudu bareng. Pas sepeda takbir saged. Kan nyapu, marut kambil, ngulek sambel. Apa malih? Kematian dengan dicabutnya nyawa itu kewenangan milik Allah. Matinya seseorang ada yang ditangani oleh Allah sendiri, ada yang dilewatkan sebab. Yang ditangani sendiri sare esuk ratangi. Niku contone. Lungguh zikir maca Quran cukup teklu, sujud cukup teklu niku ditangani sendiri dening Allah. Ada yang dilewatkan sebab nggih menika wonten medan perang. Karena perang itu membunuh atau dibunuh. Tetapi medan perang itu bukan pencabut nyawa. Napa saben tiyang sing terjun ke medan perang mesti mati? Boten. Itu sebab yang diperbolehkan. Makanya orang siap untuk syahid ketika turun ke medan perang. Tapi enggak mesti mati. Ada sebab yang enggak diperbolehkan, napa? Bunuh diri. Apa setiap usaha bunuh diri mesti sukses? Sir kendat jebule konangan, mungkin. Minum baygon jeneng jebule konangan terus di utahne diglondor banyu kambil nopo-nopo dan sebagainya. Siapa yang berusaha untuk bunuh diri sudah niat dan mengambil semua sebab, mati tidak mati dia sudah dapat dosa bunuh diri. Mati tidak mati dia sudah mendapatkan dosa bunuh diri. Allah alam. Apa malih?
Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.